Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran akuntansi ya, praktek. Untuk materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah posting dari jurnal ke buku besar. Nah, posting dari jurnal ke buku besar, di sini kalian tidak perlu, kayaknya tidak ada kesulitan yang berarti ya, cuman perlu ketelitian. Nah, sebelum kita posting ke buku besar, kalian perlu lihat dulu daftar saldo kepemilikan atau harta hutang yang dimiliki oleh perusahaan, yang bisa kalian lihat di neraca saldo pada soal pertama kali ya. Di neraca saldo di sini. Nah, ini sebelum posting dari jurnal yang sudah ada, jurnal khusus ini, sebelum kalian posting, kalian perlu mencatat ini dulu satu persatu ya, dari akun cash in bank 42.770.000, posisi di debit, maka dicatat juga di sini di dalam buku besar nama akun cash in bank, Desember 1 keterangannya balance atau saldo. Langsung saja masuk kolom saldo sebesar 42.770.000. Nah, semua dicatati satu persatu ya. Seperti contoh di sini, petty cash dengan nomor akun, nominalnya, posisinya, semua ini petty cash. Nomor akun sudah ada, Desember semua, tanggal 1 semua karena ini diambil dari saldo. Posisi debit juga ditaruh di debit. Ini debit ya. Kemudian account receivable seperti itu juga sama dengan yang sebelumnya, yang posisi di debit juga harus di debit. Kemudian ini allowance for debitful debt, posisi di kredit harus dicatat di sisi kredit juga. Pokoknya prinsipnya kalau itu posisi di debit harus dicatat saldonya di debit, kalau posisi di kredit saldonya juga harus ditaruh di kredit sampai selesai ya. Nah, selanjutnya kalian posting satu persatu dari jurnal, misalkan cash receipt journal. Masuk jurnal ya, masuk buku besar kas maksudnya. Nah, dilihat cash in bank, kalian bisa lihat dari jurnal yang sudah ada kemarin. Cash in bank posisi di sini di debit. Nah, yang dicatat bukan satu persatu seperti ini, tetapi secara keseluruhan. Ya, cash in bank masuk di debit sebesar 586.900.000 rupiah. Karena ini posisi di debit, maka kita catat juga ya di sisi debit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap mencatat di buku besar, tanggalnya selalu akhir bulan karena diambil sudah dari secara keseluruhan dalam satu bulan di jurnal kemarin ya, tanggal 31. Nah, kalian boleh tulis di sini posting. Kemudian di sini untuk refnya kalian bisa lihat cash receive jurnal disingkat, boleh ya. Di debit jumlahnya 586 juta, tulis di debit 586.900.000. Nah, sekarang karena ada di posisi saldo yang debit tadi 42.770.000, sekarang ada debit lagi 586.900.000. Jadi debit dengan debit ditambahkan. Jadi kalian tambahkan ada 42.770.000 ditambah dengan 586.900.000. Nah, jadi jumlahnya di debit juga sebesar 629.670.000 rupiah. Ya, tuh. Lanjut, kalau cash in bank di sini sudah selesai, baru kalian bisa lihat ya kolom berikutnya. Karena orders di sini tidak ada,
berarti kita boleh langsung sambung di kolom kreditnya. Kolom kredit di sini apa saja? Ya, di sini ada account receivable. Kemudian ada di kolom ordernya ada accountnya, ada sales, ada PPN outcome, ada allowance for debitful debt. Kita posting dulu yang account receivable di sini, ya. Jumlahnya berapa? Ya, ingat bahwa ini kolom ini hanya satu akun account receivable, berarti kalian bisa menjumlah ambil yang di bawahnya. Lihat di account receivable, cari di sini account receivable tanggal 31 ya. Di sini posting dari cash receipt journal. Nah, di sini kalian lihat cash receipt journal posisi di kredit sebesar 313.500.000. Ini ingat ya, account receivable hanya ada satu kolom akun. Jadi bukan satu-satu kalian catat, langsung dijumlahkan di sini ya. Nah, tapi kalian harus berpikir ya. Kalau di sini piutang hanya 85.800.000 tagihan kita sebelumnya. Kemudian ini ada pembayaran ya yang kita terima secara keseluruhan 313.500.000. Secara logika ini nanti tidak sesuai dengan normalnya saldo account receivable, karena kalau di sini ada debit 85.800.000, kemudian ada kreditnya sampai lebih dari ini, tidak normal, nanti akan bersaldo kredit. Nah, coba kalian lihat kalau ditulis di sini di kredit 331.500.000 rupiah, sementara debitnya ini nanti akan saldo kredit. Nah, saldo normal pada saat apa ini di sini aktiva ya, yang di account receivable cash in bank itu normalnya di debit. Nah, dalam hal ini kalian harus mencari atau berinovasi mana yang memunculkan ketika dibayar sebesar 313.500.000 ini posisi masih normal. Nah, kita cari yang debit untuk account receivable-nya. Nah, munculnya account receivable piutang berarti dari jurnal penjualan atau sales journal. Jadi kita catat dulu yang sales journal aja, ini sementara dikesampingkan ya. Di sini 31 Desember posting dari cash receipt journal karena tidak memunculkan saldo normal. Jadi kita ganti aja sales journal ya. Nah, dari sales journal dulu enggak apa-apa karena di sini ada muncul debit 941.600 rupiah, 600.000 rupiah. Jadi debit dengan debit kita jumlahkan ya, dari 85.800.000 ditambah 941.600. Nah, hasilnya ini di debit 1.027.400.000 ya. Dari piutang kita sebesar ini, kemudian nanti kita kembali lagi ke cash receipt jurnalnya ya. Cash receipt jurnal muncul ada pembayaran untuk account receivable di sini di posisi kredit ya. Jadi tanggal 31 kemudian posting dari cash receipt jurnal posisi di kredit jumlahnya 313.500.000 rupiah. Nah, jadi setelah itu kita ya kurangkan debitnya 1.027.400.000 dikurangi dengan
313.500. Nah, jadi tagihan kita saat ini bersaldo 713.900.000. Nah, jadi kalian harus inovasi ya berdasarkan kenormalan tadi. Nah, selanjutnya ini sudah selesai, langsung ke sales ya. Jadi ini satu-satu. Perlu kalian perhatikan, di dalam order ini ada beberapa akun yang berbeda. Jadi kalian tidak boleh memperlakukan sama atau memperlakukan seperti di sini account receivable dan cash in bank, karena di sini satu kejadian sampai ke bawah semua cash in bank, yang ini account receivable, tapi di sini jumlah ini untuk miliknya 3 akun. Jadi kalian perlu mencatat satu-satu ya, cari salesnya, cari PPN outcome, cari allowance-nya. Di sini cari nah, sales. Ya. Di sini akun sales sudah ada saldo yang seperti tadi. Di sini ada lagi salesnya ya. Sales posisi di kredit sebesar di sini. Ya, kalau ada 2, misalkan ini sales, ada lagi di sini sales, boleh kalian jumlahkan ya. Tapi karena ini hanya 1, tulis saja di sini 31, keterangannya posting ya dari sales journal, cash receipt journal, posisi di kredit. Nah, kredit di sini ya. Jumlahnya untuk sales 242 juta. Nah, sehingga total atau saldo pada akun sales di sini sekarang menjadi 300.000 ditambah 242 juta. Sehingga saldonya ya, kredit dengan kredit ditambah jadi 745.300.000 ya. Nah, ini kalian teruskan satu persatu, cari lagi PPN outcome-nya. PPN outcome ke akun PPN outcome lagi. Nah, di sini ya. Karena PPN outcome tidak punya saldo, jadi ya langsung saja di sini tanggal 31, di sini posting cash receipt journal, langsung masuk di posisi kredit juga sebesar 24.200.000. Nah, masukkan ke kolom saldo sisi kredit juga 24.200.000 ya. Demikian juga untuk loan for debitful debt ya. Nah, pencatatan ini ya berlaku juga untuk semua jurnal yang ada di sini, sama, perlakuannya sama. Cara pencatatannya seperti itu. Kalau yang di kredit ya ditambah, ada kredit lagi ditambah, kalau berlawanan debit dengan kredit dikurangi, sama kayak tadi sudah dikasih contoh ya, sama semua, tidak ada perbedaannya. Ibu rasa sudah pernah mendapatkan di kelas 2, kelas 1. Nah, untuk di kelas 3 ini tinggal mengulang. Nah, mengenai rekapitulasi ya, kalian dari sini bisa melihat ya, nominal yang sama di tempat yang sama kalian bisa menjumlahkan. Nah, rekapitulasi di sini untuk mencatat penjumlahan dari jurnal yang di atas ini ya, rekapitulasi yang di debit ini jumlahnya berapa sih, dengan nomor akun apa aja, nama akun apa aja kalian masukkan. Yang satu jenis kalian boleh menjumlahkan, dicatat 1 kali jadikan 1, asal nomor akunnya sama, nama akunnya sama, boleh digabung ya. Seperti di sini kalau hanya cash in bank jumlahnya masuk, yang di debit hanya cash in bank yang bisa dicatat dalam rekapitulasi ya, ini aja. Nomor akun cash in bank 1/1100, kemudian
tidak ada lagi ya sudah, cukup ini aja. Kemudian yang di sisi kredit ada beberapa di sini untuk account receivable-nya sendiri. Kemudian ada allowance for debit full debt, jadi diusahakan kalau bisa urut ya. Kemudian berikutnya ada sales, ada PPN outcome satu-satu karena di sini tidak ada nomor akun dan nama akun yang sama. Nah, jumlahnya juga harus seimbang, harus balance. Jadi Ibu ingatkan, selesaikan satu jurnal dulu ya, jangan dibolak-balik. Setelah ini selesai baru pindah ke jurnal yang lainnya. Nah, kecuali tadi untuk account receivable biar tidak terjadi saldonya di kredit. Demikian juga nanti kemungkinan terjadi pada account payable. Nah, apa itu jurnal, akun hutang. Jadi kalau terjadi atau muncul di saldo yang tidak normal, diupayakan ya dirubah, cari dulu. Kalau dari jurnal penjualan nanti akan muncul piutang ya, tetapi kalau kalian pengen mengetahui akun payable atau hutang, berarti kalian lihat di jurnal pembelian yang secara kredit karena di situ memunculkan adanya hutang ya. Nah, cash in bank sudah diisi di buku besar, kemudian account receivable sudah, yang lainnya juga nanti sales jurnal ini. Misalkan dari jurnal penjualan, kalian bisa lihat di sini. Nah, debitnya account receivable ya, kalian cari jumlahnya yang masuk di sini 941.600. Kemudian yang di kreditnya ada beberapa akun di sini, ada sales of merchandise, cari buku besarnya juga sales of merchandise. Kemudian ada lagi fat out. Nah, masukkan ini. Kalau ini jumlahnya diambil bawah-bawah ini ya. Ibu kira tidak ada yang sulit, asal kalian teliti ya. Akuntansi di sini perlu ketelitian. Nah, untuk inventory card tidak perlu dimasukkan ya, berdasarkan jurnal saja nanti. Nah, misalkan ini kalian sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua, tugas kalian adalah membuat neraca saldo. Jadi menyusun neraca saldonya mana tadi. Nah, nih ya. Dari buku besar yang sudah kalian catat tadi, misalkan cash in bank kan masih ada lanjutannya ya nanti. Ya, dari cash in bank ini ada lanjutannya, misalkan yang dari kas keluarnya, kas paymentnya ada, lanjutkan aja dulu nih. Cash in bank yang dikredit di sini, dikredit cash in banknya ya sebesar 378 juta karena ini posisi kredit dari jurnal cash payment ya. Kita catat dulu, Ibu menyelesaikan satu aja contoh biar di sini kalian paham. Catat di sini 31 posting dari cash payment. Nah, singkat aja. Nah, karena posisinya di kredit, nah, di sini kredit, kita tulis juga di kredit sebesar 378.300.000. Nah, di sini berarti kita harus mencatatnya ya. Debitnya 629.670.000 karena ini debit dengan kredit, hari ini dikurangi ya, posisinya 378.300.000. Hasilnya masih besar di debit, maka ini saldonya juga ditulis di debit 251.370.000 ya. Nah, ini sampai selesai semua jurnal sudah kalian kerjakan. Nah, ada saldonya, misalkan ini untuk cash in bank sudah cukup di sini, berarti ini yang merupakan saldo ya. Kalau misalkan piutangnya cukup ini misalkan, berarti ini saldo, tapi ini nanti akan ada lagi toh, jadi tambahan dari jurnal-jurnal yang lain masuk, jadi di sini ada pengurangan penambahan, ada perubahan saldo.
Nah, Ibu anggap aja ini sebagai contoh. Misalkan kas ini 251.370. Maka kita catat di dalam neraca saldo ya. Neraca saldo yang di sini begini. Nah, sesuai kode dan nama akunnya, cash in banknya ini kodenya 1100, ditulis cash in bank. Nah, saldonya mana? Ya, saldonya ini 251.370. Karena posisi di debit berarti tulis di sini 251.370.000 ya. Ini dalam rupiah lah ya, nanti dalam rupiah. Ya, selanjutnya apalagi di sini? Petty cash. Nah, nanti setelah kalian jurnal kas kecil nanti juga diposting ke buku besar ya. Posting ke buku besar, tentunya juga ada saldo-saldonya. Kalian catat juga di situ nanti petty cash-nya kode 1.200 petty cash. Nah, nanti saldonya di debit berapa gitu. Kemudian di sini account receivable. Kode akunnya 1.300. Nah, tulis di debit juga 85.800. Nah, ini semua satu persatu ya, sampai habis. Yang saldonya di debit ditulis di debit ya, nanti lihat yang saldonya di kredit, sini juga ditulis di kredit. Kalau sudah selesai baru kalian jumlah, ini harus sama ya, jumlahnya harus sama. Nah, Ibu kira atau ini pertemuan ini untuk posting buku besar cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau kebanyakan Ibu terangkan kalian bingung, kita sambung nanti ya. Dikerjakan pelan-pelan ya, yang teliti, karena ada kesalahan di buku besar akan terbawa sampai selesai kalau kalian tidak menemukan ya. Nanti kalau ada kurang jelas boleh tanya lewat grup di call video ya, atau WA ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.